Bagaimana cara mendoakan orang tua yang benar? Kalau berdoa bersama-sama dengan keluarga dengan bacaan tahlil, apa boleh, Ustaz? Saya lanjut aja dulu. Mendoakan orang tua tidak harus dengan bahasa Arab, ya. Boleh dengan bahasa yang kita paham. Kalau kita tidak memahami bahasa Arab, karena bahasa Arab bukan bahasa ibu kita, maka boleh dengan bahasa Jawa atau dengan bahasa Indonesia. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba dan dosa-dosa kedua orang tua hamba, serta sayangilah mereka berdua ya Allah, sebagaimana mereka berdua mendidik dan merawatku sejak aku kecil. Nah, itu bahasa Indonesianya. Atau dengan bahasa Jawa. Yang penting dengan bahasa yang kita paham. Kita memohon kepada Allah itu hendaknya dengan sesuatu yang kita paham dan kita mengerti. Bukannya Allah tidak mengetahui apa yang kita mohonkan. Namun hendaknya seseorang yang memohon kepada Allah itu memahami apa yang dia mohonkan. Meskipun Allah itu maha mengetahui apapun yang kita mohonkan. Sekalipun kita tidak paham bahasa Arab, tapi hafal doa-doa yang dalam bahasa Arab itu, Allah yang mengetahui apa yang kita minta. Namun kita ternyata tidak paham apa yang kita mohonkan. Mulut kita mengucap, mulut kita misalkan mengucap apa itu doa untuk menghilangkan ghil, Rabbana la, apa itu? Rabbana la tuzigh qulubana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana apa ya? La taj'al fi qulubina itu loh. Rabbana la taj'al fi qulubina Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Lisan kita mengucap itu, padahal kita tidak paham. Bukti kita tidak paham dibuktikan dengan perbuatan. Padahal kita mohon kepada Allah, ya Allah, Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan Engkau jadikan di antara kami, di antara orang-orang, jangan Engkau jadikan dalam hati kami ghil terhadap orang yang beriman. Lisan kita mengucap itu dalam versi Arabnya. Namun ternyata perbuatan kita terus saja ghil terhadap saudara mukmin. Terus dungane mau gua apa? Kalau Ustadz senantiasa mencontohkan al-Ustadz almarhum itu, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Lisan kita senantiasa basah dengan ayat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku pada jalanmu yang lurus. Allah sudah beri jalan yang lurus itu dekat sekali di hadapan kita. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Kata tunjuk menggunakan hadza, wa anna hadza. Hadza itu kata tunjuk lil qarib, menunjuk untuk sesuatu yang sangat-sangat dekat. Kita mohon kepada Allah dengan versi Arab, ihdinas siratal mustaqim, namun perbuatan kita ternyata jauh dari jalan yang lurus itu. Padahal jalan yang lurus yang kita pinta kepada Allah setiap saat itu sudah dijawab oleh Allah dekat sekali, ada di hadapan kita, ya, berupa Al-Quran.
Itu jalan yang lurus, dekat sekali. Coba sekarang di sekitaran kita, bahkan kita bawa kemana-mana, kan di HP-nya banyak itu yang ada aplikasi mushaf Al-Quran. Bahkan di dekat kita, kanan kiri kita, itu dekat sekali. Wa anna hadza, maka yang Allah tunjukkan dengan kata tunjuk dekat. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ini loh jalanku yang lurus yang kamu minta terus itu, yaitu Al-Quran. Sudah dekat sekali denganmu. Maka fattabi'uh, kalau tadi kamu meminta agar aku tunjuki ke jalan yang lurus, jalan yang lurus sudah aku berikan, maka sekarang ikuti jalan lurus itu, agar kamu tidak tercerai-berai dari jalan Allah. Tetapi kebanyakan manusia ketika minta diberi oleh Allah malah tidak mau mengikuti apa yang dulu dipinta. Ini berarti lesan mengucapkan sesuatu, namun kita ternyata tidak paham. Nah, kalau doa itu memang bacaan-bacaan sholat, memang harus kita baca versi Arabnya. Tidak boleh kita sholat baca Al-Fatihah karena tidak bisa versi Arabnya terus dirubah dengan bahasa Indonesia, itu tidak boleh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tidak boleh kita rubah karena itu ketentuan agama. Doa yang harus diucapkan dalam sholat dengan versi Arabnya, tidak boleh dirubah dengan bahasa apapun. Maka kewajiban kita berusaha untuk mempelajari, mentadaburi dengan baik, mentadaburi cara pengucapannya, cara bacaannya, dan juga mentadaburi maknanya. Itu sudah menjadi kewajiban seorang muslim. Maka jangan malas untuk mentadaburi bacaan-bacaan Al-Quran, bacaan-bacaan yang ada dalam sholat. Butuh usaha, Allah akan mudahkan. Nah, kalau mendoakan orang tua tidak tahu Arabnya, maka boleh, karena itu bukan merupakan bagian dalam sholat, kecuali kalau doa itu jenengan ucapkan ketika duduk di antara dua sujud, mohon ampun untuk jenengan sendiri. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Tidak boleh dirubah, ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah aku. Tidak. Maka kalau di luar sholat silahkan dengan bahasa apapun. Bahkan dalam sujud saja, ketika sholat-sholat bacaan-bacaan yang sudah ditentukan syariat sudah dibaca, diselesaikan, dalam sujud yang panjang memperbanyak doa, silahkan doa dengan bahasa apapun. Ya. Namun ketika itu bacaan-bacaan yang sudah ditentukan, jangan dirubah dengan bahasa Jawa, dengan bahasa Indonesia. Doakan orang tua berarti Rabbighfirli, versi Arabnya Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, tadi yang ditanyakan apa? Dengan tahlil. Tahlil itu bukan doa untuk orang tua. Tahlil itu kalimat tauhid, yaitu kalimat mengesahkan Allah. Tahlil itu la ilaha illallah, itu kalimat tahlil. Sedangkan doa untuk kedua orang tua, kalau Arab Rabbighfirli dan seterusnya, wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jika kalau memang mau mendoakan orang tua, ya tidak dengan la ilaha illallah, karena la ilaha illallah itu kalimat tauhid, mengesahkan Allah. Kalau yang ditanyakan itu, maka doanya ya Rabbighfirli wali walidayya sampai selesai, bukan la ilaha illallah. Nah, ini maksudnya apa? Tahlil tambahi an atau bagaimana?
Nah itu saya kurang tahu. Yang jelas tahlil itu kalimat tauhid, bukan untuk mendoakan orang tua. Itu kalimat mengesahkan Allah. Ya, ada lagi.